Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini kita masih diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai kembali. Ya maaf, kemarin kami banyak kesibukan sehingga tidak sempat untuk datang kemari. Alhamdulillah mulai hari ini insyaallah kalau tidak ada halangan akan kita rutinkan kembali. Karena memang ad-dinu nasihah, ya agama adalah nasihat. Agar senantiasa kita saling berwasiat di dalam kesabaran dan berwasiat di dalam kebenaran, agar supaya kita senantiasa selalu mengingat-ingat apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita membaca Al-Quran, akan tetapi kita tidak bisa memahami maknanya kecuali kita pernah merasakannya. Apa yang saya maksud? Kadang manusia itu tidak sadar bahwa Allah itu berperan di dalam kehidupannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Innallaha bima ta'maluna basyir. Dalam ayat yang lain, Innallaha bima ta'maluna khabir. Ya, Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kita kerjakan, Maha melihat dan Maha meliputi keseluruhan apa yang kita kerjakan. Kadang kita tidak pernah merasakan, bagi orang-orang yang tidak punya dasar ilmu agama, kalau mengatakan sesuatu hal yang terjadi di luar daripada nalar kita, kadang mereka mengatakan ini hanya sebuah kebetulan, gitu. Karena mereka tidak punya pemahaman. Berbeda dengan orang yang mempunyai basyirah, orang yang mempunyai pandangan tentang agama, tentang kehidupan dunia dan akhirat, tentang kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia akan senantiasa mengembalikan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang tidak sama perlakuan Allah kepada kita semuanya. Ada yang ketara sangat besar, ada juga yang tidak ketara. Pada prinsipnya semuanya itu adalah campur tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah yang memiliki kehidupan kita, membolak-balikan hati kita. Mau menjadi apapun kita, itu semuanya adalah berkat ridhonya Allah. Kadang manusia tidak menyadari bahwasanya di dalam setiap sendi kehidupannya ada campur tangan dari Allah. Ini yang harus kita kita sedikit demi sedikit imani. Ketika kita sudah mengetahui demikian, sudah barang tentu kita menjadi lebih bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah.
dan lebih sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Karena itu semuanya adalah pasti sesuatu yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Pada hari ini ada sebuah kaidah, tadi siang saya sampaikan di khutbah Jumat secara singkat. Ya, kita akan bahas secara lebih detail. Ngasa an takuna syarrul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci adalah baik bagi kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian sukai adalah buruk bagi kalian. Ini sebuah kaidah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kaidah-kaidah yang semestinya diikuti oleh kaum muslimin. Sebagaimana kalau kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mempunyai kendaraan, sepeda motor ataupun mobil. Sudah barang tentu ada pantangan-pantangan yang harusnya kita tidak lakukan. Misalnya harus mengganti oli sekian bulan, ya, atau jangan sampai kekurangan bensin, atau harus servis ini itu di dalam setiap beberapa bulan sekali. Begitu juga dalam kehidupan kita, ya. Kenapa Allah memberikan batasan-batasan agar tidak kita terjang? Itu semuanya adalah untuk kepentingan kita. Sehingga terkadang kita melihat segala sesuatu berbeda dengan kacamata Allah. Kalau kita melihat sesuatu itu buruk, barangkali itu adalah baik bagi kita. Dan barangkali kita melihat sesuatu yang baik, padahal itu buruk bagi kita. Ini berlaku untuk seluruh sendi kehidupan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 216 Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, dan berperang itu sesuatu yang kalian benci. Sudah pasti setiap manusia benci peperangan. Setiap manusia pada hakikatnya mencintai kedamaian pada hakikatnya. Akan tetapi ketika dibutuhkan untuk berperang dan Allah memerintahkannya, itu wajib bagi kita. Ayat yang mulia ini menandaskan apapun yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala macam perintah dan larangan, itu walaupun kelihatannya buruk bagi kita, akan tetapi boleh jadi itu adalah lebih baik bagi kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, padahal peperang itu sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu membenci sesuatu, padahal hal tersebut adalah baik bagi kalian. Segala macam ketentuan Allah dalam urusan syariat, kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, terasa sangat berat, terasa sangat membebani sesuatu yang kita benci. Secara nafsu, karena nafsu senantiasa menyuruh kepada yang buruk-buruk. Ketika kita diperintah oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban, kita secara nafsu kita pasti menolak. Ya, sapa sing gelem lagi enak-enak turu digugai Pak Sartum nggih. Secara nafsu, ya, itu berat bagi kita. Akan tetapi barangkali kalau nafsu itu melihat itu adalah buruk, itu padahal baik bagi kita. Kita sudah tahu, kita sudah mafhum, ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunatul fajr raknataini
ya, salat sunnah fajr 2 rakaat, pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Gitu. Lebih besar daripada bumi dan seisinya dalam hadis yang lain. Ini bagaimana kita bisa mengamalkan hal ini? Ya kalau kita tidak punya kesadaran untuk itu. Bahwasanya sesuatu yang kita benci, sesuatu yang jiwa nafsu tidak menyukai, itu barangkali Allah menjadikan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Setiap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti itu merupakan sebuah beban, ya, bagi nafsu, bagi jiwa manusia yang secara umum tidak punya keimanan. Akan tapi alhamdulillah kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga apapun perintah Allah, ya kita tidak merasa keberatan. Kita menjalankannya dengan suka rela. Pada prinsipnya semua manusia ketika Allah memerintahkan segala sesuatu, dia harus menjalankannya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Itu. Karena di balik kesusahan-kesusahan yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah akan mengganti kesemuanya itu dengan kebaikan-kebaikan. Ketika Allah mewajibkan berperang pada zaman Rasulullah SAW, ya, ayat ini terkait zaman Rasulullah. Kitabnya, ya, asbabun nuzulnya adalah zaman Rasulullah. Akan tapi ini berlaku secara umum. Kalau Allah memerintahkan kita, mewajibkan sesuatu, contoh misalnya kita berpuasa. Berpuasa itu berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa, ya, sangat berat. Akan tapi di balik perintah yang berat, Allah menyembunyikan hikmah yang luar biasa besar. Di balik perintah puasa, ya, di balik perintah sholat saja, di balik perintah sholat berjamaah saja sudah sangat besar hikmah yang bisa kita dapatkan dari perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semuanya, ya, bagi jiwa yang tidak beriman, bagi hawa nafsu akan senantiasa dibenci. Akan tapi ketika kita membenci sebuah kebaikan, ingat, ya, barangkali, ya, di tengah-tengah sesuatu yang kita tidak sukai ada kebaikan yang banyak. Gitu. Kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu mencintai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Secara mudahnya, ya, ketika kita mencintai sesuatu itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Butuh pertimbangan agama agar supaya yang kita sukai adalah baik bagi kita. Kita semuanya menyukai duit, gitu. Ada yang tidak suka duit? Kalau saya sih nggak pernah pakai duit. Itu contoh saja, ya. Semua orang menyukai uang, menyukai harta. Setiap laki-laki yang normal menyukai wanita, setiap wanita yang normal menyukai laki-laki. Akan tetapi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Ketika kita mencintai sesuatu tanpa dasar pertimbangan agama, ini belum tentu baik bagi kita. Ya, contoh tadi uang. Kita mencintai uang secara laluriah, ya. Manusia itu dijadikan oleh Allah senang kepada harta dunia. Akan tetapi ketika hal tersebut, ya, tidak dengan ketentuan syariat agama Allah, maka itu justru akan menjadi bencana. Itu. Hanya dengan, ya, kita sudah sangat banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
yang tadinya tidak punya uang tah ngalim, rajin sholat, begitu duitnya akeh mandang kelalen. Itu seperti itu. Ini sebuah contoh ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang tadinya dahulunya suka sholat, rajin sholat, ketika sudah punya kedudukan misalnya, sudah tidak mau beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kelihatannya baik. Secara duniawi dia mendapatkan harta, akan tetapi pada hakikatnya harta tersebut justru membinasakannya. Itu. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan berumah tangga misalnya, ya kalau kita mencari istri, ya patokannya sing penting ayu karo sugih. Ayu, sugih. Akan tetapi apakah itu baik? Ya, sing ayu karo sugih mau kelarang nggih. Ya, dandania larang, klamine larang, panjenengan kuat napa mboten? Pertanyaannya kan itu. Itu. Ya pertimbangannya, kalau pertimbangannya hanya duniawi saja, itu belum tentu baik. Ya, ketika misalnya yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, itu seperti itu. Yang kita pertimbangkan adalah faktor agama yang utama dalam segala macam sendi kehidupan. Kalau kita mendasari setiap langkah kita dengan agama Allah, insya Allah Allah akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Ya, yang kita cintai baik bagi kita. Ya, yang tidak kita cintai juga buruk bagi kita. Tidak kebalik-balik. Ya, tidak kebalik-balik. Kita mencintai sesuatu yang salah, ya, itu tadi gambarannya menikah dengan wanita hanya berdasarkan ayune tok. Begitu nikah temen, kon jangan berat teyeng. Terus madang apa? Madang ayune. Itu contoh, ya. Karena apa? Karena kita mencintai sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kita akan seperti itu. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini sebuah prinsip juga. Ya, kita harus sadar bahwasanya segala ketentuan yang datang dari Allah itu adalah hal terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui keadaan kita. Makanya Allah menjadikan seorang itu pintar, seorang itu mandan pintar, seorang itu bodoh, seorang itu di bawah standar, ya, terkait kecerdasannya. Itu semuanya adalah rahasia Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tidaklah Allah menciptakan itu semuanya dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah di dalamnya agar dunia ini berputar. Ana sing sugi, ana sing mandan sugi, ana sing sedang-sedang saja, ana sing melarat. Itu seperti itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya terkait kaidah ini. Dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah tabarak wa ta'ala berfirman, "Ma'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Ini sebuah ayat yang harus kita jadikan pedoman ketika kita membina rumah tangga. Ya, baik yang masih kinyis-kinyis anyar maupun sing wis kiring-kiring. ini sebuah ayat yang semestinya menjadi patokan bagi kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah. Kalau tak angel ya, gaulilah. Ya pergaulilah. Iya itu ya. Artinya
kita diperintah oleh Allah untuk memperlakukan istri-istri kita dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Baik. Standarnya apik itu apa? Ya, standar baik itu pertama standar menurut agama. Yang kedua standar menurut adat istiadat. Ya, standar ma'ruf ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, itu. Contoh ma'ruf di dalam nafkah misalnya seperti apa kira-kira kalau di Cikadu ini? Kemampuan mas. Iya, kira-kira. itu ini ma'ruf ini kalimat yang sederhana, tapi kalau kita terjemahkan malah angel, ya. Karena ma'ruf ini ya sesuatu yang disepakati oleh banyak orang sebagai sebuah ketentuan yang cukup. Misalnya kalau di sini misalnya ya gambaran belanja misalnya satu hari satu keluarga 50.000 ma'ruf nomor dereng kira-kira. Apakah kan? Ini gambaran ma'ruf itu seperti itu, ya. Gambaran ma'ruf itu seperti itu. Ketika kita memperlakukan istri kita dengan cara ma'ruf dalam hal nafkah, ini contoh saja. Yaitu tadi berapa hal yang ma'ruf yang sesuai dengan standar yang berlaku di daerah tersebut. Kalau panjenengan berada di Jakarta, dewe 50.000 jelas ora cukup. Itu berarti belum ma'ruf, walaupun pada 50.000 itu contoh loh. Itu seperti itu. Ya. Padahal Allah juga di dalam ayat yang lain ya menyuruh kulil ngafur. Wa yas'alunaka madza yanfikun kulil ngafur, kata Allah. Yang lebih dari ma'ruf ini perintahnya. Dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah juga Allah memerintahkan ketika kita menafkahi anak dan istri kita kulil ngafur, ya, lebih dari kebutuhan pokok. Yang sudah mencapai standar kebutuhan pokok itu ma'ruf. Akan tapi ketika kita memberikan lebih, itulah perintah agama. Jangan ngepas maksudnya. Yang kembali kan ke situ gitu. Iya, agak. Karena tapi ini harus ada pengertian, makanya penting untuk senantiasa membekali diri ya suami istri dalam ilmu-ilmu syariat ini. Agar supaya saling ridho, saling mengisi dalam kehidupan berumah tangga ini. Kita lanjutkan lebih dahulu. Fa in karihtumuhunna, jika kamu membenci dia dalam suatu hal, misalkan kita punya istri, ada panjenengan seluruh sifat istri panjenengan masing-masing paham lagi, ana sing disenengi, ana sing orang, gimana betul? Nah itu seperti itu. Ini ayat ini An-Nisa temut An-Nisa ayat 19. Ya. Ketika kita mendapati istri kita mempunyai sifat-sifat buruk, ya kita juga bukan malaikat, geng. Yang suami juga mempunyai sifat-sifat buruk. Ini berlaku untuk suami istri maksudnya. Ya. Untuk suami maupun untuk istri. Kita dipergauli sang suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Bagaimana menafkahi, bagaimana membina, mendidik dan sebagainya. Berkata-kata juga harus dengan kata-kata yang ma'ruf, yang baik, ya, memanggil juga dengan cara-cara yang baik. Itu semuanya. Begitu juga antara istri kepada suami, sama harus dengan cara yang ma'ruf. Semuanya diatur dalam syariat agama Allah. Ya, fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika kamu tidak menyukai mereka dalam satu hal, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itu tadi ya terkait contoh yang paling mudah, siji calon bojo ayu, siji calon bojo mantan ora, misalnya seperti itu. Ya, akan tetapi ketika pertimbangannya agama, Allah akan menjadikan ini.
Kalau Allah menjadikan pertimbangannya agama, yang pertama kita lihat, ya, kita lihat agamanya seperti apa. Ya, ketika agamanya lebih baik, itu jelas kita mengutamakan itu. Ingat, ya, boleh jadi ketika kita tidak menyukai sesuatu dari istri-istri kita, Allah menjadikan dalam istri kita kebaikan yang banyak. Mungkin anak, ya, istri nun sewu ada sing misalnya tidak esegan, tidak resikan, misalnya ada. Kalau tapi di sisi lain dia rajin di dalam hal yang lain. Itu seperti itu maksudnya. Gitu. Kadang istri misalnya suka dengan sesuatu yang tidak kita suka. Itu juga kita harus bersabar. Karena barangkali Allah menjadikan kebaikan yang banyak, dan ini semuanya harus kita maklumi. Gitu. Ketika kita, ini berlaku juga untuk seluruh kehidupan bermasyarakat. Ketika kita menjadikan teman, menjadikan rekan bekerja ataupun berbisnis, kita harus mengambil keduanya, antara kebaikan dan keburukannya. Begitu juga dengan istri kita, begitu juga dengan istri kepada suaminya. Semuanya harus diambil, kebaikannya maupun keburukannya. Itu. Tidak mungkin manusia itu ada yang sempurna, tidak mungkin. Itu makanya Allah merintahkan, ya, ketika kita membenci sesuatu terkait istri kita, bersabar. Karena barangkali Allah menjadikan pada istri kita kebaikannya. Begitu juga para istri, ketika membenci sesuatu kepada suaminya misalnya mandan suka ngorok misalnya, turun yang berisik, itu contoh kecil saja. Itu. Akan tetapi dalam hal yang lain dia rajin bekerja, ya, oli duitnya akeh maning misalnya. Itu contoh-contoh bahwasanya apa yang tidak kita sukai itu bersabar. Ketika kita tidak menyukai dalam kehidupan berkeluarga kepada istri kita, ingat bahwasanya barangkali Allah menjadikan pada pasangan, kalau kita bersabar, insya Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak dalam rumah tangga kita. Ya, karena kalau tidak seperti itu, ya, nanti akan ada kendala di tengah perjalanan kehidupan berkeluarga. Ini monggo untuk senantiasa dijadikan pedoman, ya, sebagaimana kita mempunyai pedoman dalam menjalankan sesuatu dalam hidup kita juga harus punya poin-poin yang harus kita jadikan pegangan. Ya, tadi Al-Baqarah 216, ya, terus surat An-Nisa ayat 19. Ini khusus, ya, kalau yang ayat 216 Al-Baqarah itu umum, berlaku untuk seluruh ibadah-ibadah yang sifatnya keseharian kita. Sedangkan untuk surat An-Nisa ini adalah terkait dengan ibadah muamalah yang berlaku, yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam keluarga, baik di dalam lingkungan kita, baik di dalam lingkungan kerja atau skop yang lebih besar lagi. Ini semuanya harus kita jadikan pedoman, ya. Sudah barang tentu, ya, yang harus diutamakan kalau kita mau berbuat baik adalah ketika kita berada di lingkungan yang terdekat. Okay? Agama Islam itu seperti itu, syariat agama Allah itu seperti itu. Percuma kita di luaran baik ketika di rumah orang tidak baik, ya. Di luaran sana panjenengan rajin memberi kepada orang, maring bojone dewek, misalnya. Ya, insya Allah sih nggak ada di sini, gitu. Itu. Begitu juga para istri misalnya rajin, PKK rajin, ngaji rajin, tekan rumah orang gelem gawe kopi acan mering bojor, ya dosa. Mau apa, ya? Nggak ada manfaatnya itu. Ya misalnya mudah-mudahan sih nggak ada.
Kalaupun ada ya segera bertobat. Itu ya. Rajin di mana-mana, rajin ketika di rumah kok tidak berbakti kepada suaminya. Makanya dalam syariat agama Allah ini ada skala prioritas. Ya, skala prioritas. Kita berbuat baik itu harus menggunakan ilmu dalam segala macam hal. Ya, dalam segala macam hal. Zakat misalnya. Zakat ya. Kita berzakat itu yang diutamakan, sedekah itu diumpamakan adalah yang keluarga terdekat. Jangan kita rajin menyumbang kemana-mana, ya misalnya, lalu saudara kita lupa ada punya kita saudara fakir miskin, itu yang diperlukan. Ya urutannya saudara terdekat, kerabat terdekat, orang tua yang utama, suami, istri, ya anak itu utama. Lalu orang tua termasuk mertua. Baru kaum kerabat. Nah, kaum kerabat berarti yang masih ada ikatan saudara. Yang berikutnya tetangga yang dekat. Yang berikutnya tetangga yang jauh. Begitu seterusnya. Jangan sampai kita kebalik-balik. Ya kita kebalik-balik. Kita berbuat baik kepada wong kana-kana, maring tangannya dewek ora. Ini kebalik. Makanya saya sering sampaikan ya agar tidak terjadi fitnah, agar dalam segala macam urusan syariat begitu, termasuk kita beribadah ya. Saya sering sampaikan berjamaah, salat berjamaah. Di mana yang semestinya ketika ada masjid dua, masjid yang terdekat, itu seperti itu ya, agar tidak terjadi fitnah. Di mana kita harus jumatan ya di tempat yang terdekat, yang biasa kita laksanakan. Ketika ada dua tempat, mana yang harus didahulukan? Yang lebih lama. Itu seperti itu, ketentuannya seperti itu ya. Ketika semua orang menyadarinya, insya Allah tidak akan ada fitnah. Makanya penting untuk kita mempunyai ilmu sebelum beramal ya. Sehingga tidak akan, misalnya ada orang bersedekah hidupnya di sini, sedekahnya nang Aceh misalnya. Ya kalau di sini sudah kaya habisnya apa-apa janjiannya. Ya ketika di Cikadu masih ada orang yang membutuhkan sedekah kita, lalu kita sedekah yang jauh-jauh, ini adalah sesuatu yang keliru ya. Salah saya orang dia mati keliru. Salah kalau keliru beda apa kan? Sedulur ya. Eta. Iya. Ini makanya ini penting untuk kita pahami. Ya kemarin kita korban nun sewu ya. Ya disunahkan korban di lingkungannya sendiri. Ya kalau perkara mau dibagi ke tempat lain boleh saja. Akan tapi yang diutamakan adalah lingkungan sekitar, tetangga terdekat terlebih dahulu yang kita biasa bergaul setiap hari. Coba antum bayangkan ketika Idul Adha, kayak krungu tangannya korban, dengan orang mambu acan. Itu misalnya seperti itu. Ya misalnya. Ini tidak dikehendaki. Agama Islam itu ada prioritas dalam beribadah, dalam segala macam ibadah, agar tetap menjadi ukhuwah Islamiyah. Ya menjadi hubungan yang rakat erat. Ini penting untuk kita fahami, berilmu. Ya, prioritas dari agama syariat agama Allah adalah seperti itu, orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ya karena memang sing adoh ya ya artinya boleh diberi tapi yang gak sing parak-parak wis di WKB itu seperti itu. Ya, perlu kita pahami agar tidak terjadi fitnah. Itu karena agama Islam sangat menjaga keharmonisan dalam setiap interaksi. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Surat An-Nur ayat 11. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki musbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Hampir sama maknanya.
Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, ya, orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong, ngusbatum minkum, adalah kelompok kalian juga, bagian kalian juga. La tahsabuhu syarran, jangan kamu membawa hal tersebut adalah buruk bagi kalian, ya, bal huwa khairul lakum, bahkan hal tersebut baik bagi kalian. Perlu panjangan fahami, surat An-Nur ayat 11 ini adalah terkait fitnah yang terjadi di Madinah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu safar, ya, dan yang qadarullah ketika diundi di antara istri-istrinya, yang ikut pada waktu itu adalah Aisyah. Aisyah itu orangnya ceking cilik, okay? Istri-istri Rasulullah ketika mengikuti perjalanan Rasulullah biasanya mereka berada dalam tandu, bopong, ya, di dalam apa jenengnya? Ya, ditandu, ada gubuk tertutup. Gitu. Pada suatu ketika berhenti untuk istirahat, Aisyah ini pamit kepengen buang air, itu. Akan tapi ketika mau berangkat, yang menggotong Aisyah ini tidak mengetahui bahwa Aisyah belum ada di dalam tandu. Akhirnya dibopong baik, karena yang membopong orang banyak tidak kelihatan, tidak kerasa, ya, anak mau ngapa urung. Karena Aisyah itu badannya memang kecil, itu, ya, itu seperti itu. Sehingga akhirnya pembawa tandu ini membawa tandu kosong, Aisyahnya ketinggalan. Apa yang terjadi ketika Aisyah ketinggalan? Beliau bingung, ya, akhirnya duduk sambil menunggu. Ada seorang sahabat, ya, sahabat Rasulullah yang dilelah melihat Aisyah, ya. Lalu beliau membawa Aisyah dengan memberikan tumpangan kepada Aisyah. Aisyah naik kuda, sahabat Rasulullah berjalan sampai di Madinah. Geger Aisyah selingkuhin. Aisyah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh selingkuh dengan sahabat Rasulullah. Ya, ini maksudnya innalladzina ja'aku bil ifki, yaitu berita bohong, ya, terkait dengan berita bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah berzina. Gitu. Dan ini perlu panjenengan fahami, ini menjadi akidahnya Syiah. Orang Iran itu menuduh bahwa Aisyah ini pelacur, nun sewu. Makanya tidak mungkin bersatu. Ya, Syiah sekali lagi bukan Islam. Ya, bagaimana dia bisa dinamakan Islam kalau dia menghina istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini dalam surat An-Nur panjenengan bisa baca. Di akhir-akhir ayatnya Allah menegaskan bahwasanya Aisyah itu wanita yang suci. Ya. Bahkan Rasulullah, semuanya para sahabat merasa sangat gentar. Abu Bakar, ayahnya Aisyah, itu sangat malu dengan kejadian ini. Ibunya Aisyah juga sangat malu, apalagi Aisyahnya. Ya, geger poel lah cara wong Cikadun. Ya, geger poel. Akan tetapi dari kejadian ini justru Allah kepengen mengangkat derajat Aisyah. Dari kejadian ini Allah mengangkat derajat Aisyah, ya, menjadi wanita yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, sehingga kedudukan Aisyah radhiyallahu anha sangat-sangat tinggi di kalangan kaum muslimin. Ya, yang pertama, beliau Aisyah adalah dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua terkait berita ini, ya, Allah menegaskan bahwa Aisyah itu wanita yang salihah. Itu seperti itu. Maksudnya apa? Ya, ketika kita mendapatkan kabar berita atau mendapati sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau secara umum di tengah-tengah komunitas kita jangan langsung menjudge, ya, kita jangan langsung menghakimi bahwa itu buruk bagi kita. Ketika ada sesuatu, contoh misalnya ada geger yang lagi geger apa sekarang? Al-Zaitun gitu. Al-Zaitun, ya, Al-Zaitun. Sebenarnya saya sih sudah dari zaman muda sudah paham
sudah punya preferensi buku banyak terkait Pondok Al Zaitun di Indramayu sana. Ya, saya sudah memahami dari muda, gitu. Semuanya memang banyak sekali penyimpangan. Akan tapi ya itu tadi bulat lah saya itu semuanya sudah lingkaran syaitan. Saya tidak tahu, wallahu a'lam, monggo itu semuanya urusannya masing-masing. Dan ketika terjadi hal-hal seperti itu, barangkali ya itu hikmah dari Allah. Allah akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Panjenengan kalau melihat TV, ya, kalau melihat televisi, ketika orang berdialog tentang hal-hal terkait Al-Zaitun ini, berapa banyak orang yang pemahamannya nyeleneh dan aneh. Ya, one day seperti itu masih banyak orang yang membela. Itu bahkan ada yang berdemo, yang di demo malah ulama nih atau MU nih. Itu seperti itu. Ini menandakan bahwasanya segala macam kejadian yang terjadi di lingkungan kita atau di dalam keluarga kita, yaitu semuanya belum tentu terlihat seperti kelihatannya. Misalnya, ya, kita mendapati musibah, istri kita, anak kita meninggal dunia misalnya, ada seperti itu. Ya, ingat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu seperti itu. Ingat bahwasanya barangkali di tengah keburukan yang menimpa kita ada kebaikan yang akan Allah datangkan. Itu. Di balik musibah yang menimpa kita, Allah akan mendatangkan rahmat yang luar biasa. Itu. Ada kisah seorang sahabiah namanya Ummu Salamah, pernah saya sampaikan di sini, ya. Beliau mempunyai seorang suami, ya, yang meninggal dunia. Lalu karena kesedihannya, yang beliau bersabar dan hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi ketabahan dan diberi pengganti yang lebih baik. Dan qadarullah, itu semuanya karena kesabarannya Ummu Salamah ketika beliau ditinggal mati oleh suaminya, beliau dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh, ya. Ketika kita mendapati musibah dan kita bersabar, senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan mendatangkan yang lebih baik. Itu. Ketika kita mendapat apapun juga, jangan pernah menyangka bahwa itu buruk bagi kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna ma'al musri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini hal-hal yang harus senantiasa kita ingat ketika kita mengarungi kehidupan, ya, kehidupan, terutama kehidupan lingkungan yang skup yang paling kecil, keluarga kita, ya, lalu lingkungan sekitar kita, semuanya harus kita letakkan berdasarkan ketentuan syariat. Insyaallah taala akan dijadikan mudah oleh Allah, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Ya, ini patokan. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita jadikan acuan, ya, supaya kita menjadi lebih baik, saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Kita akhiri dengan qaulul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.